kabarnya adik-adik? Alhamdulillah semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, adik-adik, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya pimpin doa. Oke, baik, doa selesai. Baiklah, selanjutnya ibu akan mengabsensi kalian ya. Baik, hadir semua ya. Nah, jadi adik-adik, ada yang masih ingat pembelajaran kita minggu lalu tentang apa? Nah, betul sekali, minggu lalu kita belajar tentang lingkungan. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang tema 2 dengan subtema 1, kelestarian lingkungan. Muatan pelajaran IPS kelas 4. Nah, siapkan buku catatan kalian dan alat tulis kalian ya untuk merangkum materinya. Nah, jadi di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kelestarian lingkungan. Nah, jadi adik-adik, lingkungan sekitar banyak ragamnya. Ada lingkungan alam dan ada lingkungan buatan. Semua bermanfaat bagi manusia. Kita harus memelihara, kita harus menjaganya. Misalnya, lingkungan alam berupa hutan. Hutan memiliki banyak fungsi dan manfaat bagi manusia. Hutan juga sebagai paru-paru dunia, yang mana hasil hutan pun banyak yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia seperti kayu, bahan tambang, buah-buahan, rotan, dan lain-lain. Namun adik-adik, sebaliknya, apalagi apabila tidak dirawat, hutan akan menimbulkan bencana seperti banjir dan tanah longsor. Nah, kemudian kelestarian lingkungan itu adik-adik mengacu pada upaya untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan sumber daya alam agar dapat terus berlanjut untuk generasi mendatang. Nah, kemudian beberapa poin kelestarian lingkungan itu melibatkan yang pertama, konservasi sumber daya alam, yang mana melindungi dan memanfaatkan sumber daya alam secara bijak untuk mencegah eksploitasi berlebihan. Kemudian yang kedua yaitu pengelolaan limbah, yang mana pengelolaan limbah ini menerapkan sistem pengelolaan limbah yang efisien termasuk daur ulang dan pengurangan limbah. Selanjutnya yang ketiga, penghijauan dan konservasi lahan, yang mana konservasi lahan ini menanam pohon, menjaga keanekaragaman hayati, serta mempertahankan keberlanjutan lahan. Kemudian poin yang keempat, menggunakan energi terbarukan, yang mana mengadopsi sumber energi yang ramah lingkungan seperti matahari, angin, dan air untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Kemudian yang kelima, edukasi lingkungan. Edukasi lingkungan ini meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kelestarian lingkungan dan praktik-praktik yang mendukungnya. Kemudian yang keenam, pengurangan emisi gas rumah kaca, yang mana mengurangi produksi gas rumah kaca untuk memitigasi perubahan iklim. Kemudian yang ketiga, pemeliharaan ekosistem laut dan darat, yang mana kita harus menjaga keberlanjutan ekosistem laut dan darat, termasuk perlindungan terhadap satwa liar dan kawasan konservasi. Kemudian poin yang ke-8 yaitu pengendalian pencemaran, yang mana meminimalkan pencemaran udara, air, tanah, dan melalui regulasi dan tindakan pencegahan. Kemudian yang 9, inovasi teknologi lingkungan, yang mana mendukung penelitian dan mengembangkan teknologi yang ramah lingkungan untuk solusi berkelanjutan. Kemudian yang 10 yaitu partisipasi komunitas, yang mana partisipasi komunitas ini melibatkan masyarakat dalam upaya melestarikan lingkungan untuk menciptakan dampak yang lebih besar. Nah, kemudian adik-adik,
Untuk melestarikan lingkungan, kita harus dapat mengambil langkah-langkah praktis sehari-hari seperti berikut ini. Yang pertama, mengurangi penggunaan plastik. Mengurangi penggunaan plastik ini yang mana kurangi pemakaian plastik sekali pakai dan beralih ke barang-barang yang dapat didaur ulang. Kemudian yang kedua, menghemat energi. Matikan peralatan listrik saat tidak digunakan. Gunakan lampu hemat energi dan pertimbangkan penggunaan energi terbarukan. Kemudian yang ketiga, daur ulang. Yang mana daur ulang ini pisahkan sampah organik dan anorganik dan daur ulang kertas, plastik, dan logam. Kemudian yang keempat, konservasi air, yang mana hemat penggunaan air, perbaikan kebocoran, dan pertimbangkan peliharaan hemat air seperti toilet dan shower yang efisien. Kemudian yang kelima, penghijauan, yang mana penghijauan ini adik-adik penanaman pohon dan peliharaan tanaman yang memperbaiki kualitas udara dan mendukung keberlanjutan ekosistem. Kemudian poin yang keenam, transportasi berkelanjutan, yang mana gunakan transportasi umum, bersepeda, atau berjalan kaki untuk mengurangi emisi gas buang. Kemudian yang ketujuh, berkonsumsi secara bijak, yang mana berkonsumsi secara bijak ini beli produk lokal dan pilih barang-barang yang tahan lama untuk mengurangi limbah. Kemudian yang kedelapan, pertanian berkelanjutan. Pertanian berkelanjutan ini mendukung praktik pertanian yang ramah lingkungan seperti pertanian organik dan permakultur. Kemudian yang ke-9, partisipasi dalam program konservasi, yang mana sertai atau dukung program konservasi lingkungan di komunitas Anda, komunitas teman adik-adik. Kemudian yang ke-10, pendidikan lingkungan, yang mana tingkatkan kesadaran tentang isu lingkungan dan ajak orang lain untuk ikut berpartisipasi dalam usaha pelestarian. Nah, jadi adik-adik, kita itu harus menjaga lingkungan kita agar melakukan perubahan kecil dalam gaya hidup sehari-hari dapat memberikan kontribusi besar untuk melestarikan lingkungan yang berkelanjutan di planet kita ini, adik-adik. Nah, jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Nah, sekian video dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan atau materi yang disampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.